Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan abang kakak, dimanapun anda berada, jamaah TV dakwah Al-Asrui yang sama berbahagia, segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb seluruh sekalian alam, yang begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga nikmat-nikmat tersebut membuat kita bisa beraktivitas hingga detik ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri memberikan kekuatan kepada kita untuk semakin hari semakin terdepan dalam rangka berfastabiqul khairat. Artinya kita berlomba-lomba mengumpulkan amal kebaikan kita untuk memberi kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan hidup pada diri kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Kita masih kembali membahas terkait materi-materi yang berada pada kitab Al-Mulakhasu Al-Fiqhiyu, ringkasan-ringkasan terkait dengan materi fikih, yang pada kali ini kita masuk pada babun, yaitu bab fi ahkami taharati wal miyai, yang berkaitan dengan hukum-hukum bersuci, kemudian air yang digunakan dalam proses pensucian tersebut. Inna salata hiya ar-ruknu tsani min arkanil islami ba'da syahadatain. Ya, inna salata, sesungguhnya salat yang kita kerjakan selama ini, hiya ar-ruknu tsani, salat adalah merupakan rukun yang kedua, min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam, ba'da syahadatain, setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, tentu ini berada pada rukun Islam ya. Kalau kita melihat konsep hadis, itu dijelaskan kepada kita, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wal hajjul bait. Jadi Nabi memberikan ketegasan kepada kita bahwa pondasi dasar Islam itu ada 5 asas. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Rasul Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita masuk ke ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, yaitu as-shalah, mendirikan salat. Jadi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita, tentunya ketika kita telah balik pada usia kita. Artinya sudah menjadi kewajiban bagi diri kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian dijelaskan lagi wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan, wal hajjul bait, ya, artinya pergi ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang memang diberikan kemampuan. Yaitu asas dasar ya dari rukun Islam yang kita kenal, ada 5 perkara itu. Karena di sini dijelaskan min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan lagi wahia al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Wahia, apa maksudnya
Dan salat itu adalah al-fariqatuh, merupakan sebuah pembeda bainal muslimi wal kafiri, di antara seorang muslim dan orang kafir. Ya, bahkan dalam beberapa keterangan kita dapati barang siapa di antara kita yang 3 kali saja dia tidak melaksanakan salat Jumat secara berturut-turut, fahuwa kafir, maka sesungguhnya dia telah kafir. Nah, sehingga ini memberikan informasi kepada kita, ya, teguran keras yang disampaikan nasihat ini kepada setiap umat Islam yang mengaku dirinya Islam, maka dia harus perhatikan ibadah salatnya. Kenapa? Karena wahiyya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Karena dia sesungguhnya adalah pembeda antara orang yang kafir dan orang yang muslim. Ya, artinya seseorang itu dikatakan muslim ketika dia menjaga ibadah salatnya. Kalau dia tidak menjaga ibadah salatnya, ya mohon maaf, masuk dalam kategori orang yang kafir. Karena di sini telah jelas al-fariqatu bainal muslim wal kafir, karena pelaksanaan ibadah salat itu adalah pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Lalu dijelaskan lagi kepada kita, wahiyya amudul Islam, dia juga adalah merupakan tiang, ya, tiang Islam, tiang agama kita. Kita berbicara terkait dengan masalah tiang, maka kita bisa mengambil ilustrasi. Rumah yang kita tempati, kalau tidak ada tiang-tiang penyangga, maka dia tidak akan mungkin berdiri dengan kokoh. Rumah yang kita bangun saja, kita butuh tiang-tiang yang kuat, ya. Untuk apa? Memberikan kenyamanan kepada diri kita agar tidak, ya, tertindis dengan bahan-bahan yang ada pada rumah tersebut. Maka begitu pula dengan kondisi pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini melaksanakan ibadah salat. Dia itu adalah merupakan tiang yang kokoh. Bahkan dijelaskan kepada kita, wa awalu ma yuhasabu anhul abdu. Dia adalah merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bahkan dijelaskan kepada kita, fa in sahhat wa kubilat sa'iru amaluhu. Kalau dia itu yang kita kerjakan, maksudnya salat ini baik, maka baik semua amalan yang akan mengikuti, ya, pemeriksaan tersebut. Kemudian dijelaskan lagi kepada kita, wa in ruddat, apabila dia rusak, rudda sa'iru amaluhu, maka rusak semua amalan kita. Sehingga dalam konteks hadis, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Artinya apa? Ini sebuah perintah yang disampaikan kepada kita dengan tidak hanya sekedar menyampaikan ayo salat. Tetapi di situ ada kalimat perintah untuk memberikan informasi kepada kita untuk belajar. Apalagi sallu di situ menggunakan, ya, kalimat yang berbentuk fi'il amr. Artinya ini perintah yang tidak boleh disepelekan. Kita disuruh belajar untuk bagaimana kita paham terhadap kafiyat, ya, cara daripada pelaksanaan ibadah sholat yang setiap hari kita laksanakan. Ya, kita kan tidak mau ketika kita melaksanakan ibadah, kemudian nanti ketika Allah menghisab kita, padahal kita sudah melaksanakan ibadah, tetapi dia tidak mendapatkan nilai sedikit pun dari apa yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asbab kita tidak melakukan prosedur yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita perhatikan sallu kama ra'aitumuni usolli ini dengan baik. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah salat. Maka kita harus juga memahami bahwa Rasul menegaskan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amal kalau tidak mencontohi Nabi dan para sahabat,
ya, kemudian mereka kerjakan amal-amal itu semau mereka, tidak dengan ilmu yang mereka miliki. Kemarin kita telah singgung pada pembahasan pemahaman ilmu di depan, ya, itu ada kalimat yang sangat luar biasa terkait dengan fa inna tafaqaha fid din min afdalil a'mal. Ya, jadi dengan paham agama itu dia adalah merupakan bagian ya terbaik, ya terutama dibandingkan dengan amal-amal yang kita lakukan. Sholat, kita lakukan ibadah sholat itu, tapi kalau kita paham tata cara pelaksanaan sholat, maka dia lebih baik. Wa huwa alamatul khair, karena dia adalah merupakan sebuah landasan yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qad dzukiratis salatu fi mawatina katsiratin minal Qur'anil Karim. Jadi disebutkan kepada kita bahwa begitu banyak ya di dalam Al-Qur'an tempat-tempat yang disebutkan kepada kita ala sifati mutanawiyatin, ya, tentang masalah sifat-sifat dan karakter daripada ibadah sholat yang kita kerjakan tersebut. Artinya ya memang ini adalah merupakan ibadah yang pokok yang harus kita berusaha untuk memahaminya secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kemudian dijelaskan lagi kepada kita, fataratan ya'murullahu biiqamatiha. Kadang-kadang Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah salat itu dengan beberapa dalil-dalil yang sudah disampaikan. Wa taratan yubayyinu maziyataha. Kemudian Allah juga terkadang-kadang memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan daripada pelaksanaan ibadah salat itu. Wa taratan yubayyinu thawabaha. Kemudian juga dijelaskan kepada kita kadang-kadang ya diberikan penjelasan juga terkait dengan pahala pelaksanaan ibadah salat itu. Wa taratan yaqrinuha ma'at sabri. Dan kadang-kadang juga dia disinkronkan, digabungkan dengan as-sabr. Ya, kita tahu bahwa salat itu kalau digandengkan dengan kesabaran itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketegasan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Kalau kalian ingin meminta kepada Allah, maka sertakan permintaan itu dengan melaksanakan ibadah salat, kemudian dengan kesabaran. Dan ini dijelaskan kepada kita wa taratan yaqrinuha ma'as sabri wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'idi. Artinya apa? Kadang-kadang Allah menggabungkan antara salat dan sabar itu, ya, yang diperintahkan kepada kita untuk memilikinya dalam meminta, ya, meminta kepada Allah dengan kedua perkara tersebut. Nah, atas apa? Ala syada'idi. Ya, ala syada'idi. Atas musibah yang Allah telah timpahkan pada diri kita. Ya, jadi teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan sampai kita abaikan daripada pelaksanaan ibadah sholat karena dia sangat fundamental, sangat penting, sangat ya memberikan pengaruh yang begitu signifikan pada kebahagiaan kita nanti kelak di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kekuatan untuk mampu memahami bagaimana pelaksanaan ibadah salat yang sesuai dengan konsep baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami kira mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk mampu ya bersama-sama tafakuh fiddin, kemudian bersama-sama memahami konsep ajaran agama kita dengan baik. Dan yang terpenting adalah ketika kita mendengar sesuatu yang sifatnya baik, kita berusaha melakukannya, dan kita mendengar sesuatu sifatnya buruk, kita berusaha meninggalkannya.
Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.